gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji nama Tuhan bahwa hari ini kita dapat beribadah bersama. Walau berbeda ruang dan waktu, tetapi kita percaya kuasa hadirat Tuhan tetap sama dimanapun Anda berada. Terlebih dahulu kita satu hati di dalam doa untuk memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa, bahwa setiap penyertaan-Mu dalam sepanjang minggu ini, rencana rancangan-Mu indah bagi setiap umat-Mu. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hadir di setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang memegang dan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih. Dan pada hari ini Tuhan, kami rindu memberikan setiap ucapan syukur kami melalui pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami percaya pujian penyembahan ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya ketika pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, ada kuasa urapan, kuasa penyembuhan, kuasa mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkaulah
terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sebab siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara? Penindasankah, kesesakan, intimidasi, kekecewaan? Tidak ada. Bahkan maut ataupun masa-masa yang akan datang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkaulah perisaiku. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkaulah perisaiku. Sungguh besar Kau Tuhanku. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Serukan bersama-sama, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Kami berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh Beri kemuliaan bagi Allah kita. Hanya Engkau yang menjamah segenap hati kami, Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap keadaan kami. Engkau yang menyembuhkan setiap kami. tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, Kasih-Mu mengalir di setiap umat-Mu, Tuhan. kuasa-Mu menyembuhkan. Kami percaya ada kuasa kesembuhan terjadi. Air mataku
Engkau hapuskan, Tiada seperti tiada seperti Kau. Mari angkat tangan kita bersama-sama. There is none like you. Yes Lord. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Ya Yesus. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau. Ya Yesus. Yang telah menjamah segenap hatiku. Engkau menjamah setiap hati umat Tak Tuhan. seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kami rasakan Kau hadir. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sungguh tiada Allah seperti Engkau. Kasih-Mu tidak berkesudahan, dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Kami percaya ada kuasa dalam nama-Nya, kuasa yang tidak ada bandingannya, tidak terbendungkan. Kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Kami percaya nama Yesus, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang merestorasi, nama yang memberikan sukacita, nama yang memberikan damai sejahtera, nama yang memberikan kelepasan, nama yang memberikan kemenangan. Kami bersuka dalam nama-Mu. Jika Engkau ada di dalam kesusahan, kesesakan pada saat ini, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan kita mampu. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Kuasanya tidak terlimitasi oleh ruang dan waktu. Angkat tanganmu, katakan, tiada seperti Kau, seperti Kau, tiada seperti Kau, seperti Kau, tiada seperti Kau.
is none like you, none like you. There is none like you, none like you. Kami bersyukur
satu-satunya Allah yang kami sembah Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Yesus. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari tinggikan lebih dalam. Ya Yesus, hanya Engkau lah yang layak kami tinggikan Tuhan. Jesus, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya ku mau tinggikan Kau Tuhan, ku mau sembah Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau segalanya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah, Engkau layak disanjung. Kau segalanya Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau berkuasa. Jesus, haleluya. Kami berseru Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Kami berseru memanggil Allah yang hidup, kami berseru memanggil Allah yang ajaib. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. All I need is you. Yes, kiara mata kaya Jesus. kiara mata kaya All I need is you. Sikiara mata kaya rama sikiara rama ya rama ya rama sikiara rama ya rama ya rama ya rama sikiara rama ya rama ya rama. Jesus, all I need is you. Kami butuh Engkau Tuhan, Jesus, kami perlu rasakan Engkau Yesus. hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang memberikan kami mujizat, yang memulihkan setiap dari kami. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau, tiada yang mustahil bagi Allah yang kami sembah pada saat ini. Tuhan Yesus sanggup. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Sama-sama kita sembah. All I need is you, Jesus. All I need is you. Lawat kami Tuhan. All I need is you, Jesus. All I need is you. Kami membutuhkan Kau, Jesus. All I need is you, Jesus. All I need is you, Jesus. All I need is you.
Tidak ada satupun rambut yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Demikian apapun masalah yang engkau hadapi, Tuhan selalu pegang kendali dalam hidupmu. Firman-Nya berkata bahwa pada saat aku berkenan, aku akan mendengar engkau. Dan pada saat aku menyelamatkan, maka aku akan menolong engkau. Percaya bahwa saat ini adalah waktu perkenanan itu. Amin. Haleluya. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Katakan dengan imanmu, percaya pada Yesus. Percayalah pada Yesus. Mari serukan doamu, sebab setiap doa yang kau naikkan tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Nya. Puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Katakan dengan imanmu, Tuhan peduli rambut di kepalamu, semua terhitung oleh-Nya. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti segala masalahmu. Engkau berharga bagi Dia. Dengan iman katakan, percaya pada Yesus. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu. Mari sembah Dia, mari berseru kepada Tuhan, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalah. Mari angkat tanganmu engkau yang percaya. Tuhan
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami makin hari makin mengerti kebenaran atas firman-Mu. Ajari kami makin hari makin dewasa, agar kami mengerti setiap sabda firman-Mu. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah. Ajari kami melakukan setiap kebenaran, supaya kami menjadi dewasa dan berkarakter seperti Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema The Power of Inner Healing. Artinya kuasa pemulihan luka batin. Saudara, mari kita sadari bahwa kerap kali kita sebagai orang Kristen, kita merasakan ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dengan akal manusia. Kerap kali kita menggunakan kekuatan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah ekonomi, sehingga kita merasa kita tidak berdaya, tanpa kita sadari bahwa ada sesuatu yang harus kita bereskan. Ada luka-luka yang tidak pernah kita perhatikan. Maka luka itu membuat kita tidak berdaya. Ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan hati percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, maka kita menerima keselamatan. Sejak hari itu, sejak detik itu, hubungan saudara dan saya dengan Allah dipulihkan. Maka saudara dan saya mendapatkan anugerah keselamatan secara gratis. Akan tetapi, setiap kita menerima pemulihan antara manusia dengan Allah, kita sudah beres semuanya tentang keselamatan. Tetapi di dalam perjalanan hidup ini saudara, harus kita waspadai. Karena di dalam kehidupan ini banyak sekali halangan, persoalan, badai yang harus kita lewati. Dan tidak semua masalah secara otomatis akan selesai sejak kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita akan dididik seperti bangsa Israel. Dia di padang gurun, dia dilatih bagaimana dia harus mengandalkan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Maka Musa mengajar supaya bangsa ini mengerti betapa kasihnya Tuhan kepada manusia. Saya mau memberi contoh. Di dalam kehidupan ini saudara, semuanya tidak bisa kita katakan sebagai orang Kristen semuanya baik, lancar, tidak ada masalah, bebas dari masalah. Tetapi fakta membuktikan banyak orang Kristen, banyak orang percaya masih menyimpan dendam, masih menyimpan kepahitan. Hatinya penuh dengan amarah, kemarahan yang tidak terselesaikan sehingga menjadi dendam. Dan banyak fakta yang mencatat saudara, atau fakta membuktikan banyak orang Kristen yang masih mudah tersinggung, mudah tinggi hati,
hatinya tertutup, sensitivitasnya tinggi, dan lain-lain, saudara. Itulah yang dikatakan ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu ada luka batin, saudara. Luka batin adalah menggambarkan keadaan batin seseorang yang tidak sehat, sehubungan dengan goresan atau penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Pada waktu dia mengalami suatu persoalan, pada waktu dia merasa ada sesuatu perkataan yang membuat hatinya terluka, dan itu dia tutup, saudara. Dan dia tidak pernah akui, sehingga luka batin itu makin hari makin parah. Dan itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak mengalami terobosan. Kita selalu menjadi orang yang kalah karena di dalam hati kita ada luka yang belum dibereskan dan belum disembuhkan. Hati, saudara, atau batin yang terluka lebih sulit disembuhkan dibandingkan dengan tubuh yang terluka. Kalau tangan saudara terluka oleh pisau, mungkin saudara ngambil betadin. Saudara berikan betadin, dalam waktu 3 hari dia akan sembuh. Tetapi kalau luka di dalam hati saudara, sangat sulit untuk disembuhkan. Ada kepahitan, ada kebencian, ada dendam, ada merasa sesuatu yang dia harus balas, saudara. Itulah luka batin, saudara. Bahkan orang yang mengalami luka batin, orang ini selalu mengingat-ingat apa yang pernah terjadi sehingga dia terluka di dalam hidupnya. Saudara, saya berikan sebuah ilustrasi, gambaran hati yang terluka. Saudara, kalau lihat gambar ini, ada hati, saudara, yang dijahit, saudara. Inilah tandanya orang yang sedang mengalami kepahitan, sedang terluka. Dan dia hanya, saudara, mengambil keputusan untuk dipulihkan secara sementara dengan jahitan. Ada hati yang terbelah-belah, saudara. Hati yang terbelah, dia mengalami kehancuran. Dan dia merasa sudah tidak ada pengharapan lagi. Atau saudara, ada paku yang di dalam hati itu. Banyak orang yang hatinya sudah terpaku, melihat sesuatu sudah menjadi pesimis. Saudara, ada yang sudah diplester juga. Inilah gambaran, saudara, hanya ilustrasi banyak hati yang pada akhir zaman ini yang mengalami terpaku, dipaku oleh perkataan-perkataan mungkin dari suami, mungkin dari istri, mungkin dari anaknya, atau mungkin dari koleganya, dari temannya. Dia merasa terhina, dia merasa terpukul, dia merasa terpojokkan, sehingga dia mengalami luka batin, saudara. Saudara, seseorang kalau merasa dia dihina, hatinya terluka, saudara. Dan pada waktu dia terluka, maka teriang-iang di dalam pikirannya. Kalau dia ada kekuatan, mungkin dia akan membalas. Kalau dia ada kesempatan, mungkin dia akan membalas. Kalau dia tidak ada kekuatan, dia mengalami ketertutupan di dalam hidupnya. Dia tidak mudah untuk bergaul dengan orang lain. Dan iblis akan menggunakan hati yang terluka sebagai media untuk mengalahkan orang yang terluka ini. Untuk membuat dia menjadi orang yang super aneh, saudara. Maka dari itu, hati yang terluka biasanya tersembunyi jauh di dalam diri seseorang. Bahkan ada yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami luka di dalam hati atau batinnya.
Bagi orang yang mengalami luka-luka batin, orang ini sangat sensitif. Dan orang ini suka sekali, saudara. Dia bersembunyi dari persoalannya. Maka dari itu, saudara, terkadang perkataan dan tindakan seseorang bagi orang lain biasa-biasa saja. Tetapi bagi orang yang mempunyai luka batin, dia dapat berubah. Dia dapat merasakan bahwa perkataan orang itu seperti pedang tajamnya. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan orang itu membuat dia terluka lagi, saudara. Inilah persoalan. Sehingga dia tidak bisa berdoa. Sehingga dia tidak bisa menyembah dengan roh dan kebenaran. Dia tidak bisa mendengarkan firman. Firman itu masuk dan firman itu tidak akan berbuah di dalam hidupnya. Orang yang mengalami luka batin, dia selalu bersembunyi di dalam persoalan yang dia hadapi. Seolah-olah dia tidak ada masalah. Seolah-olah dia adalah orang yang paling benar. Dan saudara, di dalam kehidupannya sehari-hari menjadi orang yang tertutup. Akibatnya, orang yang memiliki luka batin juga sering kesulitan untuk bergaul dengan orang lain dan menerima keberadaan orang lain. Maka dari itu, saudara, apa yang dapat kita lakukan bila saudara dan saya memiliki luka batin? Yang pertama, saudara, kita harus menyadari bahwa luka hati kita itu berakar di dalam diri kita, bukan di luar kita. Kerap kali kita merasa bahwa akar persoalan dari orang lain. Saya perlu sampaikan, bagi saudara dan saya yang sudah mengalami luka-luka batin, kita harus sadar bahwa akar persoalannya itu berada di dalam kita, bukan di luar kita. Bila kita terus menyalahkan orang lain sebagai penyebab, maka kita tidak akan sembuh, saudara. Saudara dan saya tidak akan sembuh dari luka-luka batin. Sehingga kita berdoa dan doa kita tidak akan mengalami terobosan. Doa kita seolah-olah ada sesuatu yang menutup. Berkat kita seolah-olah ada yang menghadang. Karena apa? Karena kita tidak tahu akar persoalan luka hati itu berasal dari diri kita sendiri. Dia berada di dalam kita. Dia bersembunyi di dalam kita. Selalu kita mencari kambing hitam. Kita mencari orang lain yang membuat persoalan. Padahal di dalam hati kita ada sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang harus dibereskan. Bagi saudara dan saya, kalau kita perlu supaya kita bebas dari luka-luka batin, yang kedua kita periksa kembali dan bertanya pada diri kita sendiri, kapan dan mengapa kita pernah merasa terluka atau dilukai masa lalu kita. Kalau kita periksa melalui doa dan butuhkan pertolongan dari Roh Kudus supaya mencelikan mata rohani kita, supaya kita mengerti bahwa di dalam hidup kita ada luka yang belum disembuhkan, belum dibereskan. Maka dengan hati yang sungguh-sungguh kita minta, pasti Tuhan akan celikan mata rohani kita. Luka hati sering berasal dari peristiwa di masa lalu. Sepahit apapun peristiwa itu, kita harus mengerti bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, saudara. Apa yang sudah terjadi pada masa lalu tidak akan mengubah. Maka dari itu luka hati sering berasal dari peristiwa di masa lalu. Perlu saudara mengerti, perlu saudara dan saya paham, sepahit apapun peristiwa itu, kita harus mengerti bahwa
kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Untuk supaya kita bisa dimerdekakan dari luka-luka batin. Yang dapat kita lakukan yang paling utama adalah melepaskan pengampunan bagi orang yang telah melukai saudara dan saya di masa lalu. Allah yang kita sembah itu Yesus Kristus. Dia sangat paham, dia sangat mengerti tentang kehidupan kita, dan dia paham apa yang sudah kita hadapi, dan dia paham atas luka yang kita hadapi. Maka dari itu dia menunggu saudara untuk melakukan sesuatu kebenaran, yaitu melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, maka luka batin itu akan terobati. Yang ketiga, serahkan semua beban kepahitan, semua beban kemarahan, semua beban luka hati itu kepada Tuhan. Tanpa saudara berani menyerahkan, saudara tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Saudara mengundang Roh Allah untuk menyelesaikan. Dengan saudara mengambil keputusan untuk menyerahkan seluruh beban kepahitan, kemarahan, luka hati itu kepada Tuhan. Pemazmur berkata bahwa Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Jika ada di antara kita yang masih menyimpan luka batin, segeralah melangkah untuk menghampiri hadirat Tuhan. Cari Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, melalui pujian, melalui firman yang saudara dengar, dan saudara lakukan firman itu, dan saudara berani membayar harga dan melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati saudara. Saudara, untuk melepaskan pengampunan tidak mudah. Saudara tidak mampu. Pada waktu saudara dilukai, saudara dihina, saudara disakiti, saudara tidak mampu untuk menyelesaikan tanpa mengundang Yesus. Maka dari itu kita perlu mengundang Yesus dan izinkan Yesus Tuhan untuk membalut luka hati saudara dan saya dengan membuka hati dan melakukan kebenaran firman, yaitu mengasihi orang yang menyakiti dengan meminta pertolongan dari Roh Kudus, maka pemulihan itu akan terjadi. Saudara yang terkasih, jika saudara dan saya sudah melakukan pemulihan luka-luka batin itu, maka saudara akan mengalami sebuah kelepasan. Saudara akan mengalami kemerdekaan dari semua tekanan, halangan, intimidasi. Saudara akan mengalami sebuah pemulihan. Saudara akan mengalami damai sejahtera. Dan pada waktu saudara sudah dibebaskan dari luka batin, kalau saudara yang sakit, dengan ditumpang tangan ada kuasa kesembuhan. Setiap luka batin, kalau sudah dibereskan, dipulihkan, maka saudara akan mengalami outer healing. Yaitu saudara secara jasmani, sakit penyakit secara jasmani itu lebih mudah disembuhkan. Dengan saudara membuka hati dan saudara mengundang Kristus. Pada waktu saudara mengundang Yesus untuk memulihkan kesehatan saudara, maka mujizat itu akan terjadi. Maka dari itu jika luka batin sudah sembuh, maka dengan mudah masalah sakit penyakit akan disembuhkan. Masalah ekonomi akan dipulihkan. Masalah keluarga akan diperdamaikan. Dan saya percaya setiap saudara yang sudah mengadakan langkah-langkah iman
untuk memulihkan luka-luka batin. Saya percaya saudara akan mengalami kesembuhan secara total, baik jasmani maupun rohani, baik jasmani maupun batin saudara. Mari kita perhatikan, jika saudara sedang mengalami luka batin, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, saudara dan saya harus menyadari bahwa luka batin itu berakar di dalam diri kita, bukan dari luar. Kerap kali kita terjerat, kita menyalahkan orang lain, maka luka kita tidak pernah sembuh. Dan setiap doa saudara tidak akan didengar. Yang kedua, periksa kembali saudara. Kita kerap kali pada saat-saat di zona kenyamanan kita tidak pernah memeriksa kembali dan bertanya pada diri kita sendiri melalui doa. Apakah kita ada luka-luka batin? Mengapa? Bagaimana? Apakah terluka ini dimulai dari masa lalu? Maka dari itu saudara, pada waktu saudara berdoa, sering berdoa kita tidak terjawab. Pergumulan kita begitu lama, kita perlu periksa. Kita perlu periksa kembali dan bertanya pada diri kita sendiri. Kapan? Apakah ada di dalam kehidupan kita terluka? Saudara undang Roh Kudus untuk celikan mata rohani saudara, supaya saudara mengerti bahwa luka batin ini sering tersembunyi di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak bijaksana, dan setiap doa kita sering terhambat karena luka batin. Yang ketiga, serahkan semua beban kepahitan, kemarahan, luka, serahkan pada Tuhan melalui doa. Dan minta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, memberi penghiburan, untuk membalut luka hati melalui pujian, melalui firman, dan berani mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Jika ketiga hal ini kita lakukan, saya percaya masa depan saudara dan saya akan cerah dan penuh harapan. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis akan dipulihkan, yang mengalami persoalan di dalam rumah tangga akan diperdamaikan. Saudara yang terkasih, saya mau bersaksi tentang luka-luka batin, saudara. Sejak kecil saya belum mengenal tentang kebenaran firman. Saya bukan orang Kristen pada waktu itu. Tapi sejak kecil saya sering dibully, saudara. Dan saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu selalu tidak bisa menyenangkan orang lain. Karena pada waktu saya mengenal Kristus, saya merasakan ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang mengubah hati saya. Tetapi saya tidak mengerti itu apa, saudara. Melalui proses demi proses. Satu hari saya mendapatkan satu buku tentang luka-luka batin, saudara. Saya baca, nggak ada yang ngerti. Melalui satu peristiwa, saudara. Saya disadarkan oleh Roh Kudus. Ternyata saya punya luka batin sejak kecil, saudara. Dan saya simpan dalam-dalam. Saya kira bahwa gak perlu dipermasalahkan. Tapi sejak saya mengerti, saudara. Dan saya sadari, saya minta Roh Kudus berikan kekuatan. Berikan saya hikmat. Saya berdoa, saya berpuasa, saya minta dengan Tuhan. Untuk saya diberi kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Yang dari kecil, saudara.
Yang saya dibully, saya disakiti. Sampai saya remaja, sampai saya menjadi seorang dewasa yang belum jadi Kristen, saudara. Difitnah. Itu saya simpan dalam hati. Kadang-kadang saya bilang, awas nanti. Dan itulah yang menghalangi berkat. Dendam, sakit hati, kepahitan, itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk berhubungan secara vertikal antara Tuhan dengan kita. Saudara. Maka dari itu pada waktu saya mengenal, saya ditunjukkan oleh Tuhan. Ternyata hati saya penuh dengan paku. Pada waktu saya bertobat, saya coba cabut itu paku. Belajar melepaskan, nggak mudah, saudara. It's not overnight, bukan semalam. It's take process, butuh proses. Satu persatu, saudara. Sampai di dalam perjalanan pelayanan, sampai di dalam perjalanan kehidupan saya masih setiap hari belajar membalut luka hati ini. Saudara, pada waktu kita mengambil keputusan untuk melepaskan, di situ ada hadirat Allah. Tidak selesai semua, yes. Butuh waktu. Tapi satu persatu kita diproses supaya seperti Kristus. Satu hari saya berjumpa salah satu orang yang menyakiti saya. Dia datang. Dia mau menyelesaikan karena dia juga dijamah Tuhan. Saya langsung peluk dia, saya doakan dia. Pada saat kita berdoa, saudara, terjadi sebuah hadirat yang luar biasa. Dan pemulihan terjadi. Dan hari itu, sakit apapun disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara, mari saudara, praktek. Jangan izinkan iblis mencuri damai sejahtera. Karena iblis itu pendusta, penipu, pembinasa. Jangan jadikan hati saudara dan saya jadi media bagi mereka untuk menjatuhkan iman, memutus hubungan kita dengan Allah. Ambil keputusan, lakukan kebenaran firman. Saya percaya, jika saudara lakukan kebenaran firman, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, ada kuasa, ada mujizat yang akan terjadi. Selamat praktek. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman. Itu tandanya kasih-Mu Tuhan. Itu tandanya anugerah-Mu kepada kami. Ajari kami Tuhan. Untuk mengerti lebih dalam. Setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman, hati saudara tertegur. Saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk saudara. Setiap saudara yang mengangkat tangan. Dan saudara perlu mengakui. Dan menyadari bahwa luka batin itu ada pada diri kita. Dan ambil keputusan untuk bertobat. Dan setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara perlu periksa diri saudara. Mengapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? Kapan terjadi? Dan ambil keputusan untuk bertobat. Yang ketiga, serahkan semua beban saudara, kepahitan saudara, kemarahan saudara, luka saudara, dengan melepaskan pengampunan. Undang Roh Kudus supaya memberanikan saudara untuk melakukan kebenaran firman. Pada waktu saudara melakukan, terjadilah sebuah pemulihan. Yang sakit sembuh, yang ekonominya mengalami krisis akan dipulihkan. Jamah, jamah, jamah. Jamah Tuhan, pulihkan.
Dan saya mau berdoa bagi saudara yang ingin menerima Kristus sebagai juru selamat. Saudara boleh angkat tangan karena menerima Yesus itu gratis. Hanya dengan mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka kita akan menerima keselamatan. Mulai dari bumi sampai ke surga. Jamah setiap tangan terangkat. Setiap tangan terangkat katakan, Tuhan, ini aku. Hari ini aku mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Dengan hati mengaku bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Aku percaya hari ini aku selamat. Hari ini aku bertobat. Aku tinggalkan dosa. Dan aku menjadi manusia yang baru. Dan setiap saudara yang sudah menerima Yesus, saudara mencari gereja yang terdekat. Supaya saudara dimentori, supaya saudara dibaptis. Dan saudara mengambil pelajaran Bible study. Dan saudara akan digembalakan oleh gereja-gereja yang terdekat. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Saudara yang terkasih, mari kita lakukan perjamuan suci pada hari ini. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya. Yang memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sudah tumpahkan darah-Mu. Engkau sudah tumpahkan darah supaya kami semua mendapatkan keselamatan abadi. Terima kasih Tuhan. Yang sakit pasti sembuh. Yang mengalami krisis akan dipulihkan. Jamaah yang mengalami perselisihan di dalam keluarga akan dipulihkan oleh kuat kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus, segala kutuk sakit penyakit sudah dipatahkan di atas kayu salib. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menghidupkan setiap kami. Dan Kau memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak mampu berjalan sendiri. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu memerdekakan setiap kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan melimpahkan segala urapan, berkat pelayanan, kesehatan, keluarganya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan mengembalikan urapan yang lebih lagi Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Kami percaya dengan kami memberi kami tidak akan kekurangan. Tapi Tuhan akan melimpahkan segala berkat-Mu. Kami percaya Tuhan kami tidak akan kekurangan.
karena Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang memperdulikan setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kau mempesona segala perbuatanmu. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona segala perbuatanmu. Hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkatilah ladangmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Kami mengucapkan selamat hari Minggu House of Glory penuh dengan sukacita, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus. Amin.